Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pengolahan data uji perbandingan Paired Sample T-Test dengan aplikasi SPSS. Berikut ilustrasi contoh penelitian, yaitu manajer HRD suatu perusahaan ingin mengevaluasi program diet karyawannya. Kemudian dipilih secara acak 38 karyawan untuk mengikuti program diet selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan karyawan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan. Ujilah hipotesis dengan tingkat keyakinan 95%. Kemudian data dapat didownload di halaman berikut. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah anggota sampel dan populasinya? Kemudian bagaimana bentuk hipotesisnya? Kemudian apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan? Gunakan taraf nyata 5%. Konsep Paired T-Test adalah membandingkan dua sampel yang berpasangan. Pada kasus ini, kita akan membandingkan variabel berat badan sebelum melakukan program diet dan variabel berat badan setelah program diet. Anggota sampel yang diambil adalah sebanyak 38 karyawan. Jumlah anggota sampel dan populasi. Sampel size atau ukuran sampel yaitu 38 karyawan yang dijadikan data pada penelitian ini. Kemudian populasinya adalah seluruh karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian bentuk hipotesis. Bentuk hipotesisnya adalah H0, rata-rata berat badan sebelum dan sesudah program diet adalah sama. Kemudian H1 adalah rata-rata berat badan menurun sesudah program diet. Karena manajer menduga bahwa apakah program diet dapat menurunkan berat badan, berarti hipotesisnya adalah satu arah, yaitu rata-rata berat badan sebelum lebih dari rata-rata berat badan sesudah. Berarti bila rata-rata berat badan sesudah program diet menurun, maka program diet itu berhasil. Kemudian metode yang digunakan adalah Paired T-Test karena membandingkan dua perlakuan yang tidak saling bebas. Kemudian nilai alfa yang digunakan adalah 5%. Selanjutnya adalah ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian silahkan import data yang sudah di-download sebelumnya, yaitu data Paired T-Test. Kemudian cara mengimpor file tersebut yaitu pilih menu file, kemudian pilih open, kemudian pilih data, maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian karena data yang akan kita import adalah data Excel, maka pilih tipe filenya adalah Excel. Kemudian cari file di mana tempat Anda download. Di sini silakan dipilih paired.xlsx. Kemudian tekan tombol open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian tekan tombol OK. Baik, maka datanya sudah berhasil masuk ke dalam SPSS. Di sini terdapat 4 variabel, yaitu peserta, kemudian variabel berat badan sebelum program diet, kemudian variabel berat badan sesudah program diet, kemudian selisih antara berat badan sesudah dengan sebelum, yaitu misalnya observasi pertama 90 dikurang 85, maka jawabannya adalah 5. Baik, sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu setiap kita mengimport data masuk ke SPSS, maka sebaiknya kita mendefinisikan variabel-variabel tersebut, yaitu pilih variabel view. Oke, pastikan semua numerik karena data yang diinput adalah semuanya berupa angka. Kemudian width di sini adalah banyaknya karakter pada masing-masing variabel.
Desimal adalah banyaknya digit belakang koma. Kemudian label adalah keterangan pada masing-masing variabel. Kemudian values ini diisi apabila variabel yang diinput adalah variabel kategorik. Karena semuanya variabel kuantitatif, maka value dikosongkan saja. Missing untuk data hilang, kolom di sini adalah lebar kolom pada masing-masing variabel data view. Kemudian yang paling utama adalah measure, yaitu skala pengukuran. Berat badan baik sebelum maupun sesudah ataupun selisih, itu skala pengukurannya adalah continue. Maka kita harus memilih scale. Nah, di sini selisih harus diganti menjadi scale. Kemudian apabila variabel yang diinput adalah variabel kategori, maka skala pengukurannya ordinal atau nominal. Oke, silahkan dipilih scale ya. Baik, setelah semua variabel didefinisikan, maka siap dilakukan untuk pengolahan data berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data uji perbandingan dengan metode Pairet t-test dengan cara pilih analyze, kemudian pilih compare means. Maka di sini akan muncul pilihan Pairet sample t-test. Silahkan diklik, maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian masukkan variabel sebelum di variabel 1, kemudian masukkan variabel sesudah di variabel 2. Kemudian tekan tombol OK. Maka akan muncul output SPSS seperti berikut. Interpretasi output SPSS ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah Pairet sampel statistiknya. N adalah jumlah anggota sampel, maka di sini jumlah anggota sampelnya adalah 38 atau 38 karyawan. Berikutnya min. Min adalah nilai pemusatan data. Di sini kita lihat bahwa rata-rata berat badan sebelum program diet adalah 91,45. Kemudian rata-rata berat badan sesudah program diet adalah 86,32. Apakah kedua rata-rata ini berbeda signifikan? Nanti kita akan menguji hipotesisnya. Kemudian standar deviasi adalah ukuran penyebaran data. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka data menyebar di sekitar nilai pusatnya atau rata-ratanya. Standar deviasi ini juga mengukur kehomogenan data. Kemudian standar error adalah ukuran kebaikan dari sampel yang diambil. Semakin kecil nilai standar error, maka sampel pada variabel tersebut semakin representatif. Berikutnya adalah output yang kedua, yaitu perhitungan Pairet sampel t-test. Nah, di sini kita peroleh nilai t hitungnya adalah 24,370. Nilai ini diperoleh dari nilai rataan dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N atau akar 38. Maka diperoleh nilai 24,370. Dengan derajat bebas adalah N-1 yaitu 37. Dan nilai signifikansinya adalah 0,000 untuk dua arah. Baik, kembali ke hipotesis sebelumnya, yaitu H0, rata-rata berat badan sebelum dan sesudah program diet adalah sama. Kemudian H1 adalah rata-rata berat badan sebelum lebih berat dibandingkan dengan sesudah program diet. Untuk menjawab hipotesis ini, perhatikan hasil pada output SPSS-nya, yaitu berdasarkan hasil ini diperoleh nilai T hitung 24,370 dengan nilai signifikan 0,00. Nilai ini merupakan nilai untuk dua arah. Karena yang digunakan adalah satu arah, maka nilainya dibagi dua, maka tetap nilainya 0,00. Karena nilai signifikansi ini kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Oleh karena itu, rata-rata berat badan sebelum program diet lebih dari rata-rata berat badan setelah program diet. Artinya, program diet secara statistik
signifikan menurunkan berat badan karyawan dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data uji perbandingan pay rate t-test beserta interpretasinya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.